Oh Iqbal, tengok mereka bawa bendera National Day. Ada tengok tak? Akmal, ada tengok tak bendera yang mereka bawa ni? Tengok di depan mata yang di Pertuan Agong sendiri. Di ini jalur gemilang, cara mereka membawa tengok. Terbalik, pusing. Tengok tu. Nampak tak? Macam mana you nak tengok? Cara macam mana you tengok pun tak boleh. Terbalik. Ini bendera sudah terbalik. Dari bawah boleh nampak clearly. Ini sudah nampak begitu jelas sekali. Kontingen membawa, siapakah mencalahkan ni? Ada tak budak-budak ini yang salah? Tak ada kan? Pasal mereka ikut perintah. Mereka ikut arahan. Siapa yang mengajur? Boleh tak yang angkatan tentera pengarah ataupun ketua pengarah ataupun timbalan Perdana Menteri ataupun Perdana Menteri letak jawatan disebabkan ini? Saya minta ni, bolehkah letak jawatan? Kita ulang lagi. Kita ulang lagi. Ini live ni. Kita ulang lagi. Tengok cara mereka bawa bendera. Ini bagaimana you tengok pun terpusing. Tengok. Dunia nampak. Satu dunia nampak ni. Tahu tak? Ini ke cara. Tengok. Bagaimana you tengok? Cara bagaimana you tengok pun terbalik. Terpusing. Tahu tak? Apakah ini? Macam mana you nak satisfykan ini? Klasifikasikan ini. Saya mau tanya ni. Halo guys, selamat datang di informasi. Kali ini saya akan membahas tentang drama baru Malaysia tentang perayaan Hari Kemerdekaan mereka. Isu bendera terbalik kembali menjadi sorotan publik Malaysia. Setiap tahun, menjelang atau saat perayaan Hari Kemerdekaan, selalu ada saja insiden yang memicu perdebatan pemasangan bendera terbalik di rumah warga, gedung pemerintahan, sekolah, hingga kini pada acara resmi kenegaraan. Tahun ini, polemik itu muncul saat arak-arakan bendera di depan yang di Pertuan Agong. Beberapa netizen mengunggah foto dan video yang menunjukkan bendera terlihat terbalik bahkan di hadapan raja. Tentu saja, hal ini langsung mengundang kritik dan menjadi bahan pembicaraan hangat di media sosial. Seperti biasa, perdebatan publik pun terbelah dua, pihak yang mengkritik keras menilai kejadian ini sebagai bentuk kelalaian fatal. Bendera dianggap simbol kedaulatan dan harga diri bangsa, sehingga tidak boleh ada alasan untuk salah, apalagi di acara kenegaraan. Pihak yang membela menjelaskan bahwa bendera terlihat terbalik hanya karena sudut pandang penonton. Menurut mereka, posisi arak-arakan membuat sebagian penonton melihatnya berbeda arah. Namun, argumen pembelaan ini pun menimbulkan pertanyaan, jika masalahnya hanya pada sudut pandang penonton, mengapa tidak diatur ulang posisi barisan atau penonton? Mengapa justru bendera yang seolah dikorbankan sehingga menimbulkan kesan terbalik? Bendera bukan sekadar kain. Ia adalah simbol persatuan, kedaulatan, dan identitas nasional. Karena itu, setiap insiden bendera terbalik mudah dibaca sebagai tanda kelalaian, kurangnya penghormatan, bahkan ada yang menafsirkan sebagai sabotase. Repetisi insiden serupa di Malaysia juga memperbesar sensitivitas publik. Bukan hanya sekali, tetapi hampir tiap tahun muncul kasus yang sama. Akibatnya, masyarakat merasa pemerintah dan panitia acara tidak cukup serius menjaga simbol negara. Kasus ini memperlihatkan dilema antara teknis dan simbolis. Secara teknis, mungkin benar bahwa bendera tidak dipasang salah, hanya saja sudut pandang membuatnya tampak terbalik. Tetapi secara simbolis, publik tetap menilainya sebagai kesalahan. Disinilah letak masalah utama, simbol negara tidak mengenal kompromi teknis. Sekecil apapun celah kesalahpahaman, ia bisa meruntuhkan wibawa negara. Siapa yang mengajarnya? Okey, jom kita tengok betulkah cara mereka membawa bendera ini betul atau tidak. Pasal yang di Pertuan Agong berdiri di depan. Yang di Pertuan Agong serta depan VVIP Menteri. Ini jalur gemilang satu-satunya yang terawal lah. Kita tengok cara mereka membawa. Terbalik, pusing. Tengok, yang di Pertuan Agong berdiri sebelah mana? Okey, kita tengok. Dari bawah boleh nampak clearly. Okey, jom kita tengok satu ujian. Okey, ini bendera hadapan. Ini kibar lah. Kalau mereka bawa macam ini, okey, kita akan jalan. You nampak ya? Okey, dari sini kita jalan. Tengok anak bulan ke depan dan juga bintang. Bendera cara membawa kalau begini okey, ni bawah. Kalau bendera tu pusing,
Katanya lah kita pusing kan, pusing belakang. Kita belakang. Ini tengok. Kalau pusing di belakang, ini yang datang keluar. Nampak tak? Ini yang kita ada jalan belakang pusing. Ini di bawah belakang. Tengok anak bintang depan, anak bulan belakang. Inilah mereka cara membawa tu terbalik di belakangnya. Mereka pegang dengan cara belakang bendera macam ini. Bukan di hadapan. Kalau depan ni, ini dia cara dia. Ini yang untuk kita menghormat yang di Pertuan Agong. Fikirlah di kacamata ya. Yang depannya dekat skrin mereka harus bawa begini nak tunjuk yang di Pertuan Agong jalan macam ni. Okey, dan begini. Betul tak? Ini yang sepatutnya lah. Bukan terbalik, bukannya tengok jalur yang akan datang dulu. Tengok jalur yang datang dulu, dan naik tengah terbalik. So nampaknya lah kita harus membetulkan lah. Saya bukan nak komen. Siapa yang penganjur tu kena harus tahulah. Kena harus memahami. Lain kali tengok mana yang betul ya, yang baik. Okey. Saya tidak mau komplain lah pasal ini. Sudah mungkin pandangan mereka daripada mata sebelah kanan, sebelah kiri atau sebelah bawah. Yang betul tak betul tu terpulang pada kamu lah. Bagi saya salah. Salah. Saya tidak mau komplain pasal ini akademi tentera yang bawa. Akademi tentera, anak muda kita. Termasuk tentera laut, tentera udara, tentera darat. Ya, anak akademi latihan cukup mahir. So saya bukan nak komplain lah, nak bagi tahu saja. Kalau salah tolong betulkan. Okey, jumpa lagi. Ini saya tak komplain lah, Akmal, saya tak komplain. Saya cuma nak bagi tahu kalau nak cara bawa bendera tu biar betul sedikit. Tengok macam ini kan. Cara bawa bendera, okey macam ni kan. Yang nampak anak bulan tu. Anak bulan depan, nak tunjuk yang di Pertuan star. Jalurnya belakang macam ni. Ini yang cara pergi bendera. Betul tak? Ini yang depan. Bukan di belakang. Kalau belakang macam ni tengok. Jalur depan tu. Nampak tak? Jalur yang datang dulu. Jalurnya datang dulu. Ini belakang ni. Matahari tengok. Ini belakang. Ini cara belakang. Kita harus cara depan ini. So, betulkanlah kalau salah. Ya.